sejahtera. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan diberkati. Jumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Sebelum lanjut, siapkan dulu buku serta alat tulis kalian dan jangan lupa berdoa dulu ya. Adik-adik, pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai menentukan ciri dan tujuan teks deskripsi. Dan dalam pembelajaran ini, kalian juga diharapkan dapat menentukan ciri dan tujuan dalam teks deskripsi. Oleh karena itu, ikuti kegiatan ini dengan tekun hingga selesai ya. Nah, sebelum lanjut, kita simak dulu lagu nasional yang berisi deskripsi keindahan alam Indonesia yang ditulis oleh Ismail Marzuki. Dalam lagu tadi, Ismail Marzuki mendeskripsikan tentang keindahan alam Indonesia lewat lagu Rayuan Pulau Kelapa. Nah, keindahan apa sajakah yang dideskripsikan Ismail Marzuki melalui lagunya? Berikan alasanmu. Kata-kata apa saja yang menunjukkan bahwa lagu tadi mendeskripsikan keindahan Indonesia? Dan kira-kira apa tujuan Ismail Marzuki menulis kata-kata dalam deskripsinya itu? Mari kita pelajari. Kalian tentu pernah melihat acara jalan-jalan dari sebuah televisi yang menayangkan keindahan pariwisata Indonesia dengan paparan yang menarik. Atau membaca info perjalanan yang mendeskripsikan keindahan wisata Indonesia. Itulah beberapa contoh teks deskripsi. Adik-adik, tahukah kamu apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah suatu teks yang bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek, suasana, atau perasaan hingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami secara langsung apa yang dideskripsikan atau diungkapkan dalam teks tersebut.
Nah, agar kamu dapat memahami isi dan tujuan teks deskripsi, mari bacalah beberapa teks berikut. Teks Parangtritis nan indah. Silakan kalian baca dengan seksama agar kalian dapat melihat dan dapat merasakan seolah-olah kalian ada di pantai Parangtritis. Selanjutnya ada teks yang kedua. Perhatikan, Ayah Panutanku. Silakan dibaca juga dengan saksama dan kalian pahami agar benar-benar kalian dapat menentukan ayah seperti apa yang dideskripsikan dalam cerita ini. Sekarang teks Ibu Inspirasiku. Silakan dibaca juga dengan saksama supaya kalian akan dapat mengerti dan memahami ibu seperti apa yang diceritakan dalam teks ini. Dan terakhir, cerita Si Bagas Kelinciku. Kalian baca dan pahami dengan baik siapa Bagas itu sebenarnya, apa sifatnya, dan apa karakter dari si Bagas itu. Si Bagas Kelinciku adalah teks terakhir yang kalian baca. Sekarang silakan baca dan pahami dengan baik cerita yang dipaparkan dalam teks tersebut. Setelah membaca teks deskripsi tersebut, isilah tabel berikut dan jawabannya diambil dari teks yang kalian baca tadi. Lihat tabel yang ada ini. Teks 1, 2, 3, dan 4. Teks 1 sudah Ibu isi jawabannya, yaitu objek yang dideskripsikan tentang pantai Parangtritis. Selanjutnya, teks 2, 3, dan 4 silakan kalian isi sesuai dengan hasil yang kamu temukan. Berikut, tujuan dalam teks pertama menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Teks kedua, ketiga, dan keempat silakan kalian tulis sesuai dengan apa yang kamu temukan dalam teks tersebut. Tabel berikut adalah tabel yang menjelaskan tentang tujuan teks, rincian, dan perasaan terhadap objek. Teks pertama menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Teks pertama ini merincikan keindahan fisik pantai, keindahan sore hari, di mana di sana ada sunset, suasana kegiatan orang-orang yang ada di pantai. Sedangkan perasaan terhadap objek bangga dengan keadaan pantai Parangtritis. Teks kedua, ketiga, dan keempat silakan kalian isi berdasarkan contoh yang ada pada teks pertama. Selanjutnya, jawablah atau diskusikan bersama teman-teman kamu ciri objek yang dideskripsikan, tujuan penciptaan teks deskripsi, dan ciri isi dalam teks deskripsi. Jika sudah selesai, bandingkan jawaban kalian dengan pernyataan berikut. Ciri tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara objektif atau melukiskan kondisi dari suatu sudut pandang penulis. Ciri tujuan teks deskripsi juga menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek, suasana, atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami secara langsung apa yang dideskripsikan atau diungkapkan dalam teks tersebut. Sedangkan ciri objek yang dideskripsikan adalah objek yang dibicarakan dalam teks deskripsi bersifat khusus. Pendeskripsian suatu objek tentu berbeda dengan objek yang lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Ciri ini menggambarkan pada judul, berisi objek pada konteks tertentu, misalnya pantai Parangtritis,
ayah panutanku. Hal yang dibicarakan khusus pantai Parangtritis. Bisa berbeda dengan pantai yang lain. Demikian juga dengan ayah. Di sini bisa berbeda dengan deskripsi ayah yang lain. Ciri isi teks deskripsi diperinci menjadi bagian-bagian objek. Isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Misalnya, saat menggambarkan wisata yang indah, maka pemaparan teks akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Atau saat menggambarkan ayah yang baik, akan dikonkretkan baiknya seperti apa. Sehingga banyak menggunakan kata khusus. Contohnya, kata warna dikhususkan pada kata merah, biru, atau kuning. Isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Contoh, ombak menggempur, gemuruh ombak, kecantikan pantai, matanya hitam, matanya tajam, dan lain sebagainya. Demikian materi kita pada hari ini, yaitu ciri isi dan tujuan pada teks deskripsi. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam sehat.